Pak Arman dikenal sebagai karyawan paling disiplin di kantor konsultan teknik tempat ia bekerja. Usianya 52 tahun, tapi semangatnya mengalahkan anak-anak muda. Datang selalu paling pagi, pulang paling malam. Hampir tak pernah ambil cuti, bahkan saat flu pun ia tetap hadir. Baginya, kerja adalah bentuk tanggung jawab, dan ia bangga bisa menafkahi keluarga tanpa pernah mengeluh. "Kalau bukan saya yang kerja keras, siapa lagi?" katanya suatu malam saat temannya menyarankan untuk istirahat. Saat itu ia tengah menyelesaikan gambar teknis proyek jembatan lintas kabupaten. Mata sudah merah, tangan pegal, tapi kepalanya terus bekerja. "Deadline nggak bisa kompromi," ujarnya sambil tertawa kecil. Semua orang di kantor mengaguminya. "Pak Arman itu mesin kerja. Gokil," kata salah satu anak magang. Tapi tak ada yang tahu bahwa beberapa bulan terakhir, Pak Arman sering merasa sesak. Kadang pusing hebat, kadang jantungnya berdebar tak karuan. Tapi ia pikir, itu cuma kelelahan biasa. Suatu pagi, di bulan April, saat langit mendung dan kopi di mejanya belum sempat disentuh, Pak Arman terjatuh di ruang kerjanya. Semua orang panik. Ia dilarikan ke rumah sakit. Dokter menyampaikan kabar yang membuat kantor terdiam, serangan jantung ringan akibat kelelahan dan stres kerja berkepanjangan. "Ia butuh istirahat total minimal 3 bulan, kata dokter. "Kalau tidak, kondisinya bisa jauh lebih serius." 3 bulan, bagi Pak Arman, itu terdengar seperti hukuman. Tapi saat ia terbaring di ranjang rumah sakit, melihat wajah istrinya yang menangis diam-diam, dan anak perempuannya yang menggenggam tangannya erat, ia sadar, mungkin selama ini ia salah menempatkan prioritas. 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit, Pak Arman mulai belajar hidup dengan pelan. Ia bangun tidur, duduk di teras rumah sambil membaca buku, dan mulai rutin berjalan pagi. Awalnya ia merasa asing, ia terbiasa sibuk, tapi perlahan, ia mulai menikmati hari tanpa tekanan. Suatu sore, bosnya datang berkunjung. "Kantor rasanya beda tanpa Bapak," ujar sang bos. "Tapi kami belajar banyak dari kepergian Bapak waktu itu." Pak Arman tersenyum tipis. "Belajar apa?" "Bahwa sehat itu lebih penting daripada target. Dan bahwa tubuh kita bukan mesin." Beberapa bulan kemudian, Pak Arman kembali ke kantor. Tapi kali ini bukan sebagai karyawan penuh waktu. Ia menjadi mentor. Ia membimbing tim muda, memberi saran teknis, dan, yang paling penting, mengingatkan semua orang untuk pulang tepat waktu. Di papan kecil di ruang kerjanya, ia tulis sebuah kalimat. "Jangan bangga bisa kerja sampai larut, kalau tubuhmu perlahan menyerah diam-diam. Karena pekerjaan bisa dicari, posisi bisa diganti, tapi tubuh hanya satu kali diberi. Dan tak ada penghargaan yang sebanding dengan napas yang tetap tenang dan jantung yang tetap berdetak."